Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to the Kashaf Sales. Nah, akhirnya aku bisa bikin video juga setelah sekian lama. Gimana kabar teman-teman semuanya? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik aja, semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk lakuin protokol kesehatan. Jangan lupa jaga kebersihan, pakai masker, social distancing, pokoknya yang lain sebagainya, usaha-usaha untuk mencegah COVID-19 biar teman-teman dan keluarga bisa tetap menjalankan liburan ini dengan tenang, dengan nyaman, dengan bahagia. Nah, di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman semua buat mecahin riddle-riddle yang sulit, riddle-riddle yang seram, dan riddle-riddle yang sangat-sangat seru. Biar liburan kita tuh agak sedikit ya bermanfaat gitu lah untuk mengasah otak kita kan. Daripada kita lebaran terus nggak ngapa-ngapain gitu, mending kita asah kemampuan otak kita dengan permainan-permainan kecil seperti riddle ini. So guys, langsung saja prepare your little gray cells, persiapkan sel-sel kelabu kalian karena kita akan membahas riddle-riddle sulit. Sebenarnya aku gak tahu ini riddle-riddle sulit apa enggak, aku mencari ini di internet. Tapi gak apa-apa, kalau misalnya sulit, ya tinggal cari kunci jawaban. Enggak sih, bercanda. Oke, kita langsung aja ke riddle yang pertama. Riddle pertama yaitu burung kakak tua. Aku mulai kesepian karena terlalu lama tinggal sendirian. Karena itu aku memutuskan memelihara seekor burung kakak tua. Kakak tua itu mulai meniru semua perlakuanku, perkataanku, bahkan menyapaku setiap hari. Tiap pagi ia selalu berkata, "Ohayo," selamat pagi, dalam bahasa Jepang ya. Dan tiap malam ketika aku pulang kerja, ia selalu berkata, "Welcome," selamat datang. Benar-benar burung yang pintar. Kalau aku lihat di sini nggak terlalu ada yang aneh ya. Coba kita ulang dulu ya. Aku mulai kesepian karena terlalu lama tinggal sendirian. Karena itu aku memutuskan memelihara seekor burung kakak tua. Kakak tua itu mulai meniru semua perkataanku, bahkan menyapaku tiap hari. Tiap pagi ia selalu berkata ohayo, dan tiap malam ketika aku pulang kerja dia selalu berkata welcome. Benar-benar burung yang pintar. Aku gak melihat keanehan di cerita ini, tapi kalau misalnya emang benar-benar ada yang aneh, itu mungkin tentang sapaannya si burung kakak tua. Soalnya di sini dia nggak bilang apa ya? Dia nggak bilang si tokoh aku, dia nggak bilang kalau misalnya dia itu mengajarkan si burung kakak tuanya buat nyapa dia tiap hari. Dan kalau misalnya si burung kakak tua itu cuman melihat apa ya, melihat perilakunya si pemiliknya, menurutku nggak mungkin, karena si tokoh aku ini sendiri tinggal sendirian di rumahnya. Jadi kalau misalnya dia pulang kerja, ya siapa, maksudnya orang siapa yang mau dia sapa gitu. Terus kalau pas dia mau pergi kerja juga, orang siapa yang mau dia bilang, ya selamat pagi kayak gitu, nggak ada kan, karena dia tinggal sendirian. Berarti si burung kakak tua ini kayaknya nggak diajarin sama pemiliknya, melainkan sama orang lain. Ya, mungkin kayak gitu ya. Oke deh, kita langsung lihat jawabannya aja kali ya. Langsung. Ini jawabannya di bawahnya, tapi aku tutup soalnya aku kan pengen, ya kita kan harus mengasah otak kita, masa langsung lihat jawaban kan nggak mungkin. Yaudah, ayo. Kalau salah jangan dihujat. Jawabannya, si kakak tua itu hanya bisa meniru dan tidak bisa menyapa. Berarti ada orang lain atau hantu di rumah itu yang mengajarkan burung kakak tua itu menyapa. Udah benar kan yang kata aku tadi? Nah, yang selanjutnya adalah pria di bawah tempat tidur. Sejak kematian ayahku, adikku selalu tidur di kamar ibuku. Maklum, dia masih kecil dan belum sekolah, namun dia cukup cerewet serta memiliki imajinasi yang bagus. Seperti pada sore itu, dia bercerita tentang seorang pria yang bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Ada-ada saja imajinasinya. Hampir setiap hari ia mengatakan hal itu. Akhirnya aku menuruti keinginannya. Aku mencoba untuk melihat di bawah tempat tidur ibuku. Tidak ada apapun. Bahkan debu dan kotoran juga tidak ada. Adikku memang menjengkelkan. Jujur aja aku pernah baca riddle-nya. Jadi aku udah tahu jawabannya. Tapi pas aku baca riddle-nya aku juga, apa ya istilahnya, tebakanku juga benar. Jadi mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau misalnya kita punya tempat tidur, itu di kolong tempat tidurnya itu pasti banyak banget debu, ya kan? Apalagi kalau misalnya yang jarang banget dibersihin, itu pasti aja
ada debu di kolong tempat tidur itu. Berarti si adiknya itu, omongan si adiknya itu benar. Ada orang atau ada pria yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur si adiknya itu, dengan bukti debu dan kotoran di tempat tidur itu, di bawah kolong tempat tidur itu tidak ada sama sekali. Berarti ada orang yang di sana yang bersembunyi di kolong tempat tidur itu, dan debu-debunya itu menempel di baju orang itu. Jawabannya seperti itu. Si adiknya tuh nggak bohong. Jadi jawabannya, kita langsung lihat jawabannya ya. Jadi jawabannya, umumnya kolong tempat tidur itu berdebu kecuali debu itu menempel pada badan seseorang. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, aku udah pernah baca itu. Mungkin aku bisa cut, tapi aku pengennya di-cut nggak ya? Nanti aja deh. Oke, sekarang selanjutnya adalah malam yang dingin. Kami baru saja pulang kantor, dan karena malam ini cukup dingin, temanku memutuskan membeli sesuatu yang hangat di warung. Saat aku berdiri di luar menunggunya, aku bertabrakan dengan seorang anak kecil. "Oh, maaf," kataku, walaupun anak itu yang menabrakku. Namun, anak itu tetap saja berlari tanpa bahkan melihat ke arahku. Dasar anak sekarang, pikirku. Diajari apa sama orang tuanya? Lagi pula malam-malam begini, mengapa anak sekecil itu berada di luar rumah? Tiba-tiba, seorang wanita berlari dengan tergopoh-gopoh ke arahku. "Apa Anda melihat anak saya?" tanyanya. "Oh, tadi dia berlari ke arah sana," jawabku. Temanku kemudian keluar dan kami pun melanjutkan perjalanan. Karena sangat mengantuk, aku segera tertidur. Namun paginya, aku menemukan berita mengejutkan di koran bahwa seorang ibu yang memiliki seorang anak ditemukan terbunuh di rumahnya malam itu. Yang membuatku kaget, peristiwa ini terjadi tak jauh dari warung di mana temanku membeli minuman tadi malam. Semoga saja wanita itu bukan ibu yang kutemui tadi malam. Kasihan jika benar, lingkungan ini benar-benar tidak aman. Aku harus pindah secepat mungkin. Ya sih, kayaknya wanita yang dia temuin tadi malam tuh, yang nyari-nyari anaknya tuh adalah wanita yang terbunuh. Jadi adalah wanita yang terbunuh. Tapi anaknya kemana ya? Terus ngapain anaknya lari-larian gitu? Kabur dari pembunuh. Kalian mendengar apa yang tadi adikku bilang? Oh, apa jangan-jangan Mamanya sudah lari. Jadi mamanya mati. deg-degan. Tapi wanita itu siapa, Nun? Mamanya. Enggak, gini. Kan ceritanya ibunya yang mati. Terus wanita yang nyari-nyari anaknya itu arwahnya. Iya. Kalian udah dengar tadi apa yang kata Nuna. Tapi menurutku enggak sih. Menurutku bukan. Nah, kalau yang pikiranku adalah, jadi si anak itu ceritanya mungkin udah lihat ibunya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Mungkin dia lihat ibunya udah mati gitu kan. Nah, terus dia lari. Nah, dia lari, tak lama kemudian wanita yang nanyain anaknya ke si tokoh aku itu, kan dia nyari anaknya kan. Jangan-jangan justru pembunuhnya tuh wanita yang nanya itu. Jadi bukan arwahnya, Nun. Iya, jadi dia kan nanya, dia tuh ngejar-ngejar anaknya mau juga dibunuh gitu. Jadi sebenarnya wanita itu bukan ibunya tapi pembunuhnya gitu. Kalau yang pikiran kakak mah. Coba kita lihat jawabannya ya. Apakah kalian memilih jawaban Nina atau jawaban aku? Tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian ayo kita cari jawabannya. Kita langsung lihat jawabannya. Tuh kan benar, si anak kabur dari kejaran si pembunuh, dan wanita itu bukanlah ibunya tapi anaknya. Ibunya mungkin sudah dibunuh oleh wanita tersebut. Tunggu jawabannya kenapa jadi kayak gini? Bentar. Si anak kabur dari kejaran si pembunuh, dan wanita itu bukanlah ibunya tapi anaknya. Kok nggak ngerti? Ibunya mungkin sudah dibunuh oleh wanita tersebut. Nggak ngerti ya jawabannya, kayaknya salah nggak sih?
ya mungkin tipu gitu, salah, ada bagian yang kelewat mungkin, nggak ngerti ya. Pokoknya intinya kalau aku, tapi di sini dia bilang ibunya mungkin sudah dibunuh oleh wanita tersebut, jadi ya kemungkinan besar jawaban aku yang benar, berarti jawabanku yang benar. Oke, kita lanjut ke riddle selanjutnya dengan judul pembunuh. Hari ini aku mengundang temanku, si A, untuk bermain game di rumah. A dan aku bermain game hingga larut malam. Akhirnya kami lelah dan memutuskan menonton televisi. Malam itu sangat membosankan karena semua acara prime time sudah habis dan yang tertinggal hanyalah acara berita. Namun, ada satu berita yang menarik perhatianku. Pagi ini di Chiyoda terjadi sebuah kasus pembunuhan misterius. Korbannya adalah seorang guru karate dan tubuhnya ditemukan terpotong-potong. Perlu diingat bahwa senjata pembunuhannya belum ditemukan. Jadi sangat sulit bagi polisi untuk melacak pelaku sebenarnya. Wah, seram sekali. Bukankah tempat tinggalmu di Chiyoda? Berhati-hatilah, kataku kepada A. A hanya tertawa. Hahaha, menakutkan sekali. Ada pembunuh berantai berkeliaran. Aku serius. Mungkin ia mengincar jago bela diri. Bukankah kau juga ahli judo? Kata si A. Ya, justru karena aku ahli judo, aku bisa membela diri kalau bertemu dengannya. Hari sudah malam, aku pulang saja ya. Lalu kataku, hei, menginap sini saja, bahaya kalau kau pulang malam-malam. Jawab si A, aku sama sekali tak takut dengan pembunuh yang berkeliaran membawa pisau dapur. Bye. Aku mengantar A ke pintu depan, dan begitu ia pulang, aku gemetar ketakutan. Pokoknya kalau misalnya teman-teman udah jawab, kalian langsung komen di bawah aja, nggak apa-apa. Jadi kayak satu-satu gitu. Yang satu apa, yang dua apa. Pokoknya ya biar aku juga pengen tahu teman-teman tuh ya sama-sama menjawab atau aku cuma jawab sendiri gitu. Kan gak enak kalau misalnya aku jawab sendiri. Padahal kan aku ngajak kalian. Oke, jadi udah ya. Kalian udah tulis di komen di bawah mungkin atau belum? Ya udah, pokoknya aku kasih jawaban aku. Sebenarnya ini tuh sangat gampang gitu. Si A adalah pembunuh yang dimaksud di berita tersebut. Buktinya, pertama, di berita tersebut disebutkan kalau misalnya polisi belum menemukan senjata pembunuhannya. Jadi belum tahu nih pembunuhan itu dia dilakukan pakai senjata apa gitu, mau pakai pisau atau mau pakai gergaji, kan nggak ada yang tahu. Tapi si Ani udah jawab di kata-katanya yang dia bilang gini. Hahaha, aku sama sekali tak takut dengan pembunuh yang berkeliaran membawa pisau dapur. Satu. Yang kedua adalah di berita itu cuma dikasih tahu kalau misalnya ada orang yang terbunuh, ada satu orang yaitu guru karate. Tapi si A saat menjawab tokoh aku itu, dia bilang gini, hahaha, menakutkan sekali, ada pembunuh berantai berkeliaran. Hahaha, pembunuh berantai. Hahaha.